Uncle, sebenarnya saya itu udah menjadi paman itu dari kelas 4 SD. Berapa saudara mas? Orang yang mungkin lagi bahagia banget ya sekarang ya. Karena apa? Karena dolar naik. Pernah kena suspend gak mas? Biasanya kan ada tuh kena pelanggaran-pelanggaran tuh. Kalau pelanggaran gitu karena gajinya terlalu besar apa gimana? Enggak sih. Oke, halo semuanya teman-teman Mojo Podcast dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kita podcast lagi yang episode ke 4 kayaknya 4. 4. Ya, kalian tonton lagi lah sebelumnya itu. Kalian hitung sendiri kita podcast berapa. Oke, untuk hari ini kita kedatangan orang yang mungkin lagi bahagia banget ya sekarang ya. Karena apa? Karena dolar naik. Dolar naik rupiah mantap. Karena apa? Hubungannya sama dolar nanti kalian silakan tonton sampai selesai. Kenapa dia adalah orang yang sekarang lagi bahagia sekali. Walaupun rupiah melemah. Oke, gimana kabarnya Mas Trisus? Alhamdulillah sangat baik. Oke, santai aja ya Mas ini ya. Kita podcast ngobrol biasalah, nggak yang formal-formal banget, kita ngobrol mungkin ya 30-40 menit ke depan gitu ya Mas ya. Nanti kita sama Mas Nopal. Oke, kabarnya baik sekarang ya. Mungkin bisa diceritakan lah gimana sih sedikit background dari saudara. Nama panggungnya Uncle Sus apa ya Mas ya? Ya bisa dikatakan Uncle Sus sih. Gimana? Uncle Sus dari mana itu mas? Karena Uncle Sus. Uncle, sebenarnya saya itu udah menjadi paman itu dari kelas 4 SD. Berapa saudara mas? 3 3 bersaudara. saudara aku yang terakhir. Kok bisa dari SD udah paman itu mas? Karena aku lumayan jauh dengan gapnya dengan kakak-kakakku. Oh Sekitar kakaknya 14 udah 50 tahun. Belum sih. Udah paman semenjak SD ya? Paman beneran ini ya? Paman beneran. Kandung lah ya? Ya. Oh iya Saya iya. katakan gitu. Tak kira itu karena paman itu karena apa? US gitu Mas. Kalau saya mikirnya kan oke, sebelumnya tak kenalin dikit ya sebagai Mas Trisus ini Ya. dia adalah seorang ilustrator ya, seorang penggambar digital. Kancah internasional ini ya mas? Betul, dia itu kancah internasional ya, udah orang Indonesia tapi dia pekerjaannya itu ada di luar seperti itu, di luar negeri, bukan TKW, bukan TKI tapi ya. Bukan. Iya, kalau bisa dibilang orang desa di Indonesia tapi gajinya dolar. Wih, makanya itu salah satu alasan dia kenapa sekarang lagi bahagia. Terlalu dolar mas. Dolar. Uncle Sus, kalau Susnya dari mana itu Uncle Sus? Terus sebenarnya dari ejaan nama aku sebenarnya sih. Nama aku kan Tri Susanto Tri Susanto. dan sering dipanggil Trisus gitu. Oh iya sih. Sus. Makanya Uncle Sus. Ya. Oke, nama panggung kita cukup unik ya. Cukup unik ya, itu Uncle Sus. Kalau di sastra kan itu hubungannya sama nama pena ya. Kalau di ilustrasi itu ada istilah sendiri gak Mas kalau terkait nama itu? Untuk itu aku belum tahu dan belum mencari tahu sih sebenarnya sih. Mungkin nama ini aja sih kayak artis aja ya. Artis seniman gitu. Seniman Biasanya kan dikenalnya- anonim gitu. Ya, biar nggak terlalu langsung namanya gitu. di semua platform berarti namanya itu ya, medsos atau apapun itu. Iya, di itu aku pakai namanya Swiss Draw sih kalau di platform sih. Biar lebih beberapa platform aku dengan nama itu biar lebih enak aja orang nyarinya sih. Itu masuknya ilustrator berarti ya mas ya? Ilustrator. Iya, ilustrator. Oh bisa kok masuk di dunia ilustrator dari kapan itu mas? Ini sebenarnya dulu tuh emang aku suka gambar sih sebenarnya. Oh dari belum lahir. Menggambar. Belum lahir. Menggambar apa itu sebelum lahir, Bro? Gambar gini ya di ini ya di dalam hari-hari gitu ya. Dari ini sih TK gitu suka gambar, terus SD SMP lewat enggak ini terus SMK mulai menekuni lagi gambar sih. Dari SMK berarti udah masuk dunia ilustratornya
Belum. Kalau dulu Oh. cuma sekedar kayak biasa ya, kayak gebetan gitu kita gambarin Anjay. atau Enggak gambar yang gunung 2 matahari 1 itu enggak ya? ah itu TK sih, Oh, itu TK. TK sih. Mulai gambar-gambar sketsa wajah gitu. Oh, ada yang pesen mulai. Dari Nah, SMK itu berarti. dari SMK itu. Oh. Akhirnya lulus kan SMK tuh. Mau ngapain nih? Gambar-gambar gitu doang dapat uang dari mana gitu. Heeh. Seberapa? Akhirnya ya udahlah karena merasa itu belum bisa buat mencukupi kebutuhan kan. Akhirnya mencoba jalan bekerja sih, sempat bekerja juga. Tapi gambarnya tetap jalan. Jadi aku mikirnya buat subsidi silang aja nih. Karena aku waktu itu udah berpegang kayak ini yang bakal aku jadiin pegangan hidup deh kayaknya deh. Gambar itu. Jarang loh punya anak desa ya. Sorry ya, jenengan kan dari Kebasen ya Mas ya? Indonesia. Ya, Indonesia, oh Kebasen, bukan nggak mau disebut Kebasen bro, tapi maunya Indonesia. Enggak ya? dari Kebasen. Indonesia Dari Kebasen untuk Indonesia. Oke, Kebasen itu yang belum tahu ya teman-teman. Jadi Kebasen itu salah satu daerah di Banyumas. Ya. Nah, kalau secara geografis itu daerahnya di ya mungkin dataran tinggi ya masuknya Mas ya. belum? Enggak juga sih, dataran sedang. Intinya desa gitu ya. Ini desa. Intinya Ini desa. lebih masuk ke perbatasan sih. Perbatasan. Orang pinggiran perbatasan Banyumas Cilacap. Ya, betul. Banyumas coret berarti ya. Bisa dibilang berarti Mas Trius ini orang pinggiran. Pinggiran, betul. Pinggiran Banyumas. Tapi yang saya notice itu dari tadi jenengan itu ngomong saya lulus SMK terus fokus ke drawing, fokus ke ilustrator terus berpikiran bahwa oh ini nih pegangan saya. Gitu ya Mas ya. Nggak berpikiran terus kuliah ambil jurusan DKV yang di situ banyak. Iya, sempat ilmu-ilmu dulu itu. pas SMK tuh sempat ada keinginan dan temanku nyaranin buat coba di serius ini kuliah gitu, coba di tapi setelah saya konsultasi ke BK, kebetulan jurusan SMK yang saya ambil itu susah untuk masuk ke situ. Akhirnya ya sudahlah. Jurusan apa tuh Mas? Waktu aku bodi otomotif sih. Bodi Otomotif. Jadi agak susah gitu jalurnya gitu. Ya udahlah gitu. Menerima. Berarti, Ya. berarti lulus tahun berapa itu Mas? SMK masuk lulus tahun berapa itu? Oh ini ntar tahuan ini umurnya ya. Aduh iya ding. 2015 sih. Zaman-zaman itu kan kayaknya belum, apalagi di desa ya, belum terlalu familiar dengan profesi ilustrator kayaknya deh. Belum, ya emang betul belum. Kok bisa kepikiran kayaknya ini jadi pegangan hidupku deh. Belok. Dulu belum sampai ke ilustrasi sih sebenarnya, masih sekedar gambar-gambar sketsa biasa terus sampai yang apa ini namanya kilas baliknya tuh di tahun 2019 2020 tuh mulai Covid ya, pandemi Covid. lah itu. Oh, Kan mulai beralih ke platform-platform online gitu. Di situ sih kilas balik. habis SMK kerjanya berapa tahun itu Mas berarti? Sempat kerja sekitar 2 sampai 3 tahunan lah. Sampai 3 tahun. Iya. Berarti saat itu kan waktu kerja kan nggak fokus di gambar kan, itu sebagai ya selingan lah ya. Iya. kan. heeh. Berarti mulai fokus bener-bener my life di ilustrator itu tahun berapa itu Mas berarti? Tahun 2019-an sih. 2019-an. Udah benar-benar memutuskan untuk resign. Karena lucunya waktu itu pas aku masih kerja tuh aku nombokin transportnya tuh pakai uang gambarku gitu. Sampai akhirnya aku kayaknya udah ngapain aku kerja ngabisin waktu dengan gaji yang tetap tapi kurang. Lah kok aku malah mencukupinya dengan gambarku nih. Aku mikirnya kenapa nggak gambar aja nih gitu. Jadiin full gitu. Nah di situ sih. Kerjanya di bengkel mesti dulu ya Mas ya, tak tebak nih. Lah ini Gaya. lucunya nih. Aku kan otomotif ya. Iya. Aku kerjanya di bank waktu itu. Bang Pelecit. Enggak, waktu itu ada Oh, bank syariah gitu. Oh. Ada bank. Oke. Jadi tak kira ya karena lulusan SMK terus kerjanya di otomotif, di bengkel apa di apa gitu ya. Ternyata di bank ya. Iya di bank. Kalau
dibandingin nih Mas nih ya. Ya. Waktu dulu gaji di bank sama dulu awal-awal mungkin mulai fokus di ilustrator Iya. itu jomplang nggak Mas gajinya Mas? Pendapatannya sorry. Pendapatannya sebenarnya hampir sama sih, masih di awal-awal gitu. Cuma waktunya lebih banyak rasanya. Gitu. Lebih banyak Untuk- gimana maksudnya Mas? Waktu kerjanya itu lebih sedikit, jadi waktu luangnya itu lebih banyak. Oke. Jadi bisa explore hal-hal lain di waktu itu. Berarti gaji di bank sama pas di ilustrator itu waktu itu udah sama itu ya? Aku waktu itu, ya. Waktu itu. Jadi ya udahlah, mutusin fokus aja. Kalau gambarnya nih Mas, dari kita mulai bicara soal ilustrator ya. Jadi kalau stylenya, kalau dari Mas Uncle Sus ya, kita panggilnya Uncle Sus ya. Dari Uncle Sus itu apa style gambarnya? Kalau aku banyak terinspirasi dari film-film cowboy sih. Jadi banyak kayak aku suka sekali dengan desain-desain vintage, retro gitu. Arahnya ke situ sih kalau aku kebanyakan. Jadi fokusnya ke vintage ya. Iya, aku Kalau sekarang ambil pekerjaannya juga rata-rata di yang job-job vintage gitu. vintage. Iya. Oke. Ini sih, dan kebetulan terus kan AI booming nih. Itu lumayan berpengaruh kan akhirnya untuk kayak yang gambar-gambar realis ya gitu. Lumayan tuh, dan aku lumayan karena gambar-gambarku hand draw gitu. Gambar Laris lebih ke banget ya. gambar tangan, laris banget sih enggak ya. Cuma lumayan belum terlalu ini banget sih, kayak kebanting banget sih dengan AI gitu. Masih ada klien-klien yang masih butuh gambar dengan sentuhan tangan gitu, masih berasa. Kalau aku orang awam nih Mas Ya. ya, misalkan aku orang awam nggak tahu apa-apa, aku pengen ikut kayak Mas Trisus. Iya. Itu langkah paling awal itu apa? Kalau aku kan di gambar dan ilustrasi lah ya. Pastiin seneng dulu sih, seneng gambar dulu sih kalau aku sih. Habis itu baru gambar, terus jangan malu buat upload aja sih zaman sekarang sih. Oke. Personal branding ya. Ya itu nanti Masuknya ke situ masuknya ya. ke personal branding lama-lama sih. Ya. Tapi untuk perjalanan, ini kan berarti untuk pasarnya, Ya. Mas Trius ini udah pasar luar negeri kan? Ya, aku main di Fiverr dan Upwork, terus Instagram juga sih. Oh, itu awalnya gimana? Kok bisa tahu ada ilustrator bisa masuk ke luar negeri? Atau ada komunitas kah? Atau gimana itu Mas? Ya, komunitas juga aku dulu. Ya, sampai sekarang sih masih di visi visual sih. Terus ada teman juga yang emang dia tuh dari kuliahnya di Semarang waktu itu. Sedangkan mungkin di kota itu udah lebih ini ya, udah lebih tahu awal ya ada freelance kayak gitu. Udah, dia tuh balik kampung tuh. Terus aku dikasih tahu nih ada platform kayak gini, Fiverr dan lainnya. Akhirnya aku waktu itu belum punya alat dan belum tahu apa sih ilustrasi gitu. Akhirnya aku dengan ketidakmaluanku aku bertanya dan minta diajarin nih gitu. Berarti waktu itu gambar masih pakai pensil Iya, gitu ya? pensil mentok. Kita ya pakai Corel Draw dulu. Gambarnya kaku-kaku banget ya gitu. Itu tahu itu berarti waktu kerja? Atau masih SMK malah pas itu? Enggak, itu udah enggak kerja, udah jauh dari kerja itu. Setelah 2-3 tahun. Oh, berarti yang tadi kan penghasilan sebanding dengan yang di bank itu berarti belum masuk pasar luar negeri berarti itu Mas? Belum aku. Oh, Waktu itu aku selain ilustrasi aku subsidi silangnya aku tuh bikin kerajinan bingkai sih dulu. Masih ada sambungannya lah dengan gambar gitu. oh iya iya iya. Bingkai, anu figura Pak. Iya, Oh figura. Oke. karena aku ini dulu selalu meyakini minimal kita dikasih dua keahlian sih. Kayak aku meyakininya ya aku gambar dan kerajinan sih. Aku Kria ya di maksudnya. situ, ya. Berarti kalau di kria ahlinya bikin figura ya. Enggak ahli, ya bisa lah, bisa katakan bisa. Udah lumayan jalan sekitar 2 tahun waktu itu. Akhirnya COVID kan collab tuh. Ya udahlah, akhirnya Fokus ke gambar. fokus di gambar dan online gitu. Ketemu deh Fiverr itu. Sama temanku dia tawarin buat join di studionya magang dulu gitu. Akhirnya aku Studionya coba. di Banyumas itu. Studionya di Banyumas aja waktu itu, di Purwokerto tepatnya.
Banyak ya sing milu-milu kayak gue maksud gue loh. Iya, ikut-ikutan dulu sih aku awalnya dulu. Betul. Yang penting kuncinya tadi nggak malu ya. Nggak malu buat Iya. Nunjukin karya. ya nunjukin karya, kalaupun masih ini nggak malu buat tanya ke yang udah bisa sih sebenarnya sih, udah menjalani. Modal itu doang aku dulu sih mas, otodidak soalnya. Otodidak ya. Kalau ketemu bocah-bocah DKV kan jiper apa ora Mas mentalnya? Nah aku dulu tuh nggak jiper sih, karena aku justru malah kayak kepo sih. Oh, Jadi malah aku suka tanya-tanya gimana sih, ya, malu-maluin sih. Berarti sekarang nggak malu lah ya. Udah kata malu-maluin. Iya paling nggak ya nanya kan apa sih, nggak ada salah juga kan nanya kan. Cuma kan kalau dibandingin sama anak-anak sekarang mungkin ya kalau suruh tanya itu kayak mandan. Banyak gengsinya apa ya Mas ya kalau anak sekarang ya. Iya, aku juga anak sekarang sih, aku nggak dodol banget ya. Anak sekarang ya, hidup di sekarang sih. Mas. Iya, iya. Tapi bukan anak lagi sekarang. Ya oke. Berarti masuk Fiverr udah lama setelah kerja itu ya? Udah lama setelah memutusin resign dan gak kerja lagi. Habis COVID. Aku resign tuh 2018, COVID 2020 kan. Ya ada gap itulah. Gap. Gap ketidakpastian. Penghasilan pertama dari Fiverr Mas, berapa Mas? Ini aku dulu penghasilan pertama dari event aku masih magang sih. Jadi masih agak penghasilan dari magang juga. Jadi ya nggak seberapa sih waktu itu, cuma berapa, $5 kayaknya. $5. Penghasilan pertama itu $5. Pecah telur $5 ya. Iya dipotong biaya itu $1 tuh. $4 aku itu. Oh $4. Iya. $1 berapa rupiah waktu itu? 15. Kayaknya masih 14. Masih tengah deh kayaknya deh. Berarti sudah naik 3.000 sekian. Aku ya kadang bingung harus dilema atau harus senang gitu kan. Soalnya juga bahan pokok naik juga kan. Iya seneng dong. Dulu job pertama itu di Fiverr gambar apa dulu Mas? Oh, waktu itu aku gambar ilustrasi anak kayaknya waktu itu. Ilustrasi anak. Oh, dulu pokoknya ada ini coba aja dulu lah, coba aja sikat gitu. Bisa nggak bisa ya sambil belajar gitu aku dulu sih. Job dari mana itu? Aku waktu itu dari Kanada kayaknya. Kanada. Oh memang daerah-daerah sana ya kalau pasarnya Uncle Sus ya. Ya karena platformnya sih Oh. dari sana. Aku tuh berjuang di platform waktu itu. Kalau sekarang udah satu dunia pernah pesen ke Uncle Sus ini. Enggak satu dunia juga sih. Berarti pernah negara mana aja nih Mas? Kanada, Amerika, terus Arab pernah juga, Inggris juga sih. Di India. Eropa. Kalau India aku kebetulan coba untuk menghindari sih, bukan kenapa-napa sih. Kayak nggak ke situ sih. Ada kalau kayak gitu ada pasar-pasarnya sendiri ya? Beda Ada, negara beda. ada, iya style itu memang di style sih biasanya sama selera sih, lebih ke selera desain. Kalau kayak Eropaan, Nah, aku juga Amerikanya bukan Amerika yang kota gitu sih. Pelosok. Iya, aku malah Pinggiran, Amerika Amerika pinggiran Selatanan gitu. Oh. Enggak, bukan Amerika Selatan sih. Selatan Amerika, bukan Amerika Selatan. Amerika. Beda. Jadi yang pinggiran gitu, yang country. Desa, pedesaan malah, desa. Saya kira dari kotanya ya, ternyata bukan ya. Enggak sih, kebanyakan malah juga dari. Oke, sebelum lebih jauh nih Mas ya. Ya. Kalau ngomongin soal pasar luar negeri tentunya kan kita bicara soal platform itu tadi ya. Platform, Salah satunya Fiverr, mungkin boleh dikasih tahu lah Mas. Ada mungkin beberapa platform yang bisa buat rekomendasi teman-teman Mojo kalau pengen gabung mengikuti jejak Mas Trisus. Kalau aku dulu sempet pas di booming-boomingnya Fiverr sih. Terus sempet sepi juga di Fiverr, terus akhirnya kalau kayak gini nggak terlalu ini kan, Instagram, terus Upwork. Kalau sekarang paling enak Instagram sih sebenarnya, karena Instagram malah sekarang ya. Instagram sih. Walaupun pasarnya luar negeri itu Instagram masih. Instagram ya. Karena nggak ada biaya potongan dan lain-lainnya, kita bisa nego langsung. Terus trustnya enak. cara
Nah, Biar cara bisa membangun trust trust-nya itu gimana kita itu? dengan ngupload portofolio kita sih sebenarnya sih. Oh. Kayak udah pernah gambar apa aja nih Iya, atau punya stok gambar aja apa aja nih kayak gitu. Karena biasanya sih karena aku ini berawal dari ketidaksempurnaan ya, anjir. Walaupun belum sempurna juga sih. Biar kayak ini sih nggak usah malu posting gambar sih, nggak usah nunggu sempurna dulu ya gitu gambarnya kayak posting aja dulu ya. Pokoknya malu-maluin dulu dihatamin gitu lah ya. Ya, pokoknya ya pede aja dulu sih lebih itu sih. Tapi untuk awal mungkin bisa sebelum ke Instagram itu ya, Iya. karena sekarang buminya Instagram. Ya. Mungkin platform yang paling mudah apa Mas? Platform yang paling mudah Dan menghasilkan, sorry. dan menghasilkan. Iya. Belum apa-apa udah mendapat penghasilan. Iya itu sih biasanya kayak langsung mencoba dapat penghasilan di itu karena ada yang namanya pecah telur dulu sih gitu. Jadi orderan pertama habis itu baru naik insight-nya gitu. Yang Fiverr sekarang kayaknya udah mulai karena udah banyak banget sellernya udah nggak terlalu rekomend sih. Oh, mulai turun sekarang berarti ya. Iya, Kalau Fiverr. untuk kayak kalau yang baru loh ya. Oh, oke. Kalau yang baru, tapi masih bisa dicoba dulu juga sih. Jadi buat teman-teman Mojo yang mau coba Masih masih bisa. ada kesempatan ya Ada sekarang kesempatan. Yang penting rajin-rajin apa Berkarya. ngedit deskripsi dan lainnya gitu karena bisa dipelajari kayak SWOT-nya juga gitu. ya. Oh, ada kayak gitu Ada juga ya. iya kayak jadi nggak cuma kayak Asal upload. kita upload terus udah biarkan Tuhan yang memberi. Oh gitu, berarti memang nggak cuma kita menjual karya tapi kita juga harus paham memikirkan strateginya juga Strateginya mas. juga ya, Mas, ya? Betul. Di Instagram kayak gimana strateginya, terus di marketplace kayak Fiverr dan Upwork sebagainya kayak gimana, itu ternyata lumayan beda gitu. Berarti masing-masing platform beda strategi ya itu Iya. ya. Kalau misalkan Instagram orang klien itu lihat karya di feed terus Ya. nanti DM DM. gitu. Terus Kalau- pembayarannya gimana nanti? Aku biasa lewat PayPal sih Oh kalau. langsung ke PayPal berarti. Oh. Gitu. Kalau di Fiverr kan setahu saya ini ya, Ya. setahuku kan ada brief terus nanti uang masuk dulu gitu Iya, ya. nunggu Nanti dulu. baru pencairan gitu Iya, ya. iya ada pendingnya dulu. Oh, Ya, itu. oke. Pernah kena suspend gak Mas? Biasanya kan ada yang kena pelanggaran-pelanggaran tuh. kalau pelanggaran gitu karena gajinya terlalu besar apa gimana? Enggak sih, Biasanya selang- agak sensitif soalnya itu. ya, Mas, iya ya. betul, ada beberapa kata-kata yang kita tidak boleh diketikin di apa percakapan Iya, sih kayak gitu. Kayak misal nggak boleh nih kita ngajakin buat komunikasi di luar platform itu, gitu. Atau nggak bisa nih kita ada kata pay dan sebagainya karena itu PayPal dan sebagainya nggak bisa gitu. Jadi harus dipelajari dulu peraturan-peraturannya sih. Itu juga apa yang bikin kena flag kayak gitu. Oke. Komunikasinya berarti pakai bahasa Inggris itu ya Mas ya? Iya pakai bahasa Inggris kalau aku. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris gimana itu Mas? Nah itu. Aku juga so-so banget bahasa Inggrisnya ya. Gimana kok sampai bisa ya akhirnya apa bisa komunikasi bahasa Nah Inggris? dulu aku juga ketakutannya itu mas. Kayak bahasa Inggris ya? Gak bisa, ternyata ada yang namanya Google Translate kan. Iya sih. Aku menggunakan itu Google Translate sih sampai sekarang juga kadang masih Google Translate kalau yang agak panjang-panjang gitu sih. Berarti emang kalau ya belum bisa bahasa Inggris jangan takut ya. Enggak, jangan takut. Memang ya bisa. Ya udah harus Sam- pede aja Pede gitu aja kan. dulu Kita sama. ada di Google Translate iya. gitu. Oh iya. Iya ya. Betul. Walaupun berarti dulu sama sekali nggak suka bahasa Inggris ya. Suka sih, suka-suka aja ya. Cuma suka kan bukan berarti bisa. Intinya nggak tidur waktu pelajaran bahasa Inggris gitu lah ya. Oke. Which is literary, wush, ngerti kamu. Ya. I am. Sorry. Tapi memang sekarang dibantu banget sih sama kalau mungkin di bidang komunikasi gitu ya Mas ya. Iya. Ada AI, ada Google Translate itu Betul. membantu sekali ya. Sangat membantu. Ya. Terus komunikasinya itu lewat chat atau nanti mungkin ada
Interview gitu ya. interview ada mungkin video call atau gimana gitu kalau di platform. Aku selama ini full chat aja sih. Dari Full chat klien. dari briefing sampai Betul, selesai gitu. sampai selesai full chat. Gak ada komunikasi yang ngobrol gitu, telepon atau video call gitu. Enggak sih aku. Oh berarti memang masih mudah ya kalau untuk komunikasinya ya. Kalau chat kan otomatis kita tinggal copy nanti di Ya, betul. gitu kan. Iya, kayak gitu. Berarti nggak sesulit yang saya pikirkan. Enggak kok, dan enggak yang harus baku atau ini banget kalau aku sih pengalamanku ya. Intinya sama-sama Paham. paham ya. Betul. Walaupun ya mungkin ejaannya salah secara kosakatanya urutannya salah Iya, itu. betul. Yang penting paham. Yang penting paham, tapi ya sambil belajar juga sih. Tapi nggak sampai kursus bahasa Inggris gitu ya Mas ya. Belum. Baru rencana, tapi rencana doang ini. Oke, Iya, tapi rekomendasi kursus sih. Ya ya. Itu mempermudah nantinya. Jadi walaupun ya kita yang penting kita suka dulu sama gambarnya, sama seninya dulu ya Mas. Ya, sama apapun itu yang mau pengen kita jalani sih. Entah gambar, entah ada juga yang kerjanya kayak storytelling juga gitu, translate dan sebagainya. Di freelance kayak gitu sih. Jadi nggak cuma gambar sih sebenarnya. Oke, macam-macam banget ya. emang. Macam-macam, Saya pernah buka ya beberapa kali kan memang saya pernah kepo ya sama platform-platform freelancer seperti itu kayak Fiverr, Freelancer, Upwork Ah, dan lain sebagainya. Oh itu. berarti ini Mas Fahim contoh yang nggak sukses berarti. Betul. Saya cuma lihat-lihat, oh jebule kayak gie, jebule kayak gie. Nah, kurang kepo kayaknya sih. itu memang banyak banget ya Mas ya dari apa kategori jobnya ya. Iya, betul. Dari Banyak ilustrator, apa aja Mas? Seingatku ya, setauku itu ilustrasi, terus logo, terus programming juga, translate bahkan ada juga. Iya, Translate kalimat kayak gitu. iya. Terus juga ada sosial media asisten. Banyak sih sebenarnya sih. Ini gitu. Itu cocok buat misalkan bocah-bocah Kroya Cilacap, Banyumas yang nggak lolos LPK Jepang Korea bisa coba itu ya mungkin ya. Iya itu. Coba-coba aja lah. Bisa. Jadi yang nggak lolos LPK itu bisa loh. Ini recommended ini buat kalian teman-teman. Kenapa Anda menyinggung? Enggak, ke situ? kita nggak nyinggung bro, kita nggak Apa nyinggung ini? bro. Nggak nyinggung. Gak lolos ya? Jangan-jangan kamu alumni yang nggak lolos. Kita kan baik jadi merekomendasikan gitu loh. Siapa tahu kan teman-teman yang nggak lolos LPK Jepang Korea putus asa gitu, ini masih ada jalan loh. Tapi benar sih. Betul ya. itu ya. Iya. Kalau yang ke Korea ke Jepang mereka kan dapat gaji luar negeri di luar negeri. Nah. Nah, kalau ini kan gaji luar negeri tapi rasa kebasen, rasa desa di Indonesia kan. Jadi gajinya besar, kehidupannya juga lebih enggak terlalu besar. Kalau hidup di sana kan lebih besar ya Yud. Iya. Biaya hidupnya dan lain-lain. Berarti tabungannya lebih banyak ini Mas ya. Ya Mas coba Sabang Sinawang. dibisikin Mas. Enggak sih, lebih mungkin arahnya ke karena dulu waktu aku zaman lulus tuh kebanyakan masuk ke PT ya. Pasti Ya, hampir zaman dulu masih 90% musim lah. gitu ya, Mas, ya, Iya. dulu ya. Dan mungkin kalau sekarang ke LPK ya gitu ya. Iya, kalau sekarang usume apa zamannya lah. Lah aku dulu pas SMK tuh udah dicekokin buku-buku sama Mas Budi Basen yang pernah podcast di sini kan. Iya. Berapa apa buku itu? mulai dari cara menguasai dunia, terus normal is boring gitu, dan apalagi ya. Berarti Banyak gimana caranya Mas Budi tuh bikin kamu nggak normal gitu ya? Iya, membawa ke ketidakpastian tapi yang mengasihkan. Oke. Jadi mencoba untuk kok pada Terima kasih ke Mas Budi dong Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Budi Basen. Aku cahmu ya. Iya kemarin sempat di sini ngobrol soal visi visual dan lain sebagainya. iya. Nanti teman-teman yang nggak tahu Mas Budi siapa, coba tonton di Betul. podcast kita sebelumnya gitu. Itu udah menjadi tokoh kayaknya, tokoh di Kebasen gitu. Tokoh di Kebasen berarti pimpinanmu ya Mas ya? Iya, kebetulan Kepala satu suku komunitas ya, kepala suku ya. Divisi visual. Tapi untuk sekarang kan isunya melemahnya rupiah dan naiknya dolar. Itu benar-benar ngaruh nggak sih ke ilustrator gitu kayak Mas itu? Penghasilan ya. Secara penghasilan ngaruh sih, kayak mungkin nilai tukarnya jadi lebih besar ya. Lebih untung dong. Lebih untung. Cuma ketika dirupiahkan dan akhirnya untuk mencukupi
kebutuhan sehari jadi dilema juga kan, kayak berapa bahan pokok jadi mahal juga dan gitu. Kalau aku sih jujur lebih yang penting seimbang aja sih pengennya gitu, bukannya munafik tapi ya kasihan juga kan kayak yang lainnya gitu loh. Ya beli apa juga jadi mahal kan nggak nggak worth it juga lah menurut aku sih. Yang untung MBG, sorry salah. Hai. MBG itu maksudnya minuman Bergizi. bergizi. Ya sama aja sih. Oke. Orang bisa meleset malah. Jadi tetap pengaruh ternyata ya. Pengaruh sih. Dolar itu walaupun naik tapi di sini juga ikut mahal. Jadi ya sama aja. Iya. Perbelombo ya. Jadi ya gimana ya gitu. Tapi kalau untuk market gimana Mas? Ada memang pergeseran sendiri terkait dengan ya sekarang isu ekonomi dunia kan memang lagi beginilah. Isu dunia dan perang juga lumayan ngaruh sih sebenarnya itu sih. Karena di sana juga kan cari uangnya juga lumayan susah juga ternyata. Terpengaruh juga di sana dan mungkin daya beli dan akhirnya karena aku kan kebanyakan desain kaos komunitas di sana. Jadi mungkin lumayan pengaruhnya di situ kalau ada perang dan sebagainya, maka damai aja sih. No war ya. War, hai. Gak mau mention lah. Takut saya. Tiba-tiba ada sniper di sana kok. Kamu jangan ke pinggir dulu, saya nggak bisa nyapu ini, saya nggak bisa nyapu. Gitu sih. Ya gitu. Oke, kalau soal dolar naik, kita nggak ada hubungannya sih sama dolar naik sih sebenarnya sih. Kalau penghasilan terbesar Mas, Dalam 1 bulan ya? bukan dalam satu project. Oh, satu karya. Dalam satu project ya? Iya. Dulu tuh enak tuh pas zaman-zaman NFT lagi booming tuh. Oh iya, Ya, Kak. aku sempat beberapa kali project borongan kayak gitu. Itu lumayan tuh. Satu Lumayan. project berapa? 3.000. Range harga Range. sekitar ada yang 700 sampai 1000-an dolar gitu sih. 700 sampai 1.000 dolar untuk 1000 kali 7. Untuk beberapa aja iya. dihitung ya, mata nih hijau langsung ya. Zaman NFT sih itu nggak tahu ya itu lumayan Itu memang booming banget nggak sih masuk itu ya, akal memang sih ya. sebenarnya sih. Iya. Kayak gambar aneh kayak gitu. Yang viral kan gambar muka itu kan. Iya ya. itu nggak tahu itu. Tapi sekarang udah nggak booming sih ya? Sekarang udah Udah turun ya? udah turun. Tapi menarik ini emang dari dunia ilustrator kayak aku ini ya kan nggak tahu. Saya kan nggak seniman belas ini kan sama saya. Kita baru tahu ada apa tadi namanya aplikasi apa? Fiverr. Ada Fiverr, ada itu. Nah, untuk dunia industri itu sekarang sebenarnya apa namanya? Untuk future ke depannya gimana sih? Ini menarik nih. Iya ini. Coba kita bedah. Karena sebenarnya peluang selalu ada sih. Cuma tinggal kita beradaptasi dengan zaman yang ada menurut aku, kayak ketika mulai ada AI dan sebagainya ya kita mencoba untuk adaptasi aja. Dan platform kadang platform juga jenuh kan ya. Iya. Tantangan kita ya mungkin ya coba cari tahu dulu lagi platform apa nih yang lagi ini, jangan tergantungan di satu platform doang sih kalau aku. Berarti memang walaupun seniman yang kerja nggak cuma otak kanan ya. Tapi otak kiri juga harus kerja ya. Harus strateginya gimana ini. Benar-benar harus mikirin. Ya tadi SWOT-nya ya. Iya, SPOT juga mikirin juga. Benar-benar ya ini seniman tapi ya bisnis juga ya. Masuk ke bisnis juga ya. Iya. Karena sebenarnya kalau aku sih membagi jadi dua sih. Kayak ketika aku di ilustrasi dan sebagainya itu kan aku di studio aku. Nah, aku juga mau bikin satu akun juga buat idealisme aku ya, Uncle Sus itu. Lah aku di situ tuh aku pengen berkaryanya di situ. Yang sebebas-bebasnya. Ya. Oke, gini zaman kan wis zaman edan ya Mas ya, istilah Oh, iya. Mas ya. Zaman edan. Jamareda. Dari dulu sampai sekarang ini ada istilah AI atau artificial intelligence ya Mas. Ah ya. Nah, kalau di industrinya Uncle Sus sendiri di dunia ilustrator ya gitu, itu jadi hambatan atau jadi sebuah malah pendukung kayak gitu? Bisa menghambat, bisa mendukung, dan bisa juga menjadi tantangan sih. 3 poin berarti ya. 3 Yang poin pertama itu. mendukung ini mendukung di aspek apa Mas? Di aspek kayak misal
kadang lucunya tuh klien udah punya gambaran AI-nya nih, pengen kayak gini, mungkin kayak kalau dulu kan kayak ngejelasin briefnya tuh doang, brief catatan doang Iya, gitu. iya. Sekarang mulai, aduh aku bikin ini kayak gini, kamu bisa bikinin nggak? Itu Oh, munculin itu lumayan membantu juga. berarti visual brief sekarang Iya, ya, visual bukan brief hanya bisa jadikan visual brief benar. kata-kata tok ya, Ya, ada visualnya. benar sekali. Terus di kedua jadi tantangannya apa Mas? Tantangannya ya kadang ini sih klien udah mulai banyak yang pakai AI. AI. Ya. Untuk apa kalau klien? Mungkin mereka memikirkan untuk cost-nya lebih murah ya. Iya. Itu jadi tantangan juga sih kadang. Tapi selain itu juga bisa menjadi filter untuk klien yang udah pasti Benar serius. benar-benar serius itu pasti gitu sih, langsung ke filter di situ sih. Karena yang biasanya kayak pengen cari yang ribet gitu, nggak mau ribet, kayak pengen yang murah aja atau yang memang nggak ada itu ya mungkin mereka pakai AI bisa. Oke. Tapi mungkin kalau kalian benar-benar serius dan pengen gambar yang otentik, justru malah langsung ke filter di situ tuh, langsung menghubungi yang kayak Benar-benar digambar ya asli. iya, ya. kayak gitu. Menurut aku ya. Tapi benar juga sih memang kalau soal filter itu ya Mas ya. Ya. Tadi memang setauku kan teman-temanku ada beberapa yang memang di dunia freelancer kayak iya. gini. Memang dia juga ngomong kalau klien-klien itu sudah semakin berkurang, tapi yang semakin minat memang yang benar-benar minat. Iya, betul, langsung ke filter itu maksud aku. Jadi yang berkualitas langsung. Iya, ya. betul, iya. Yang setengah-setengah ya udah minggir aja gitu ya Mas. Iya, benar banget itu. Tapi ini berarti kan Mas Angkel. Berarti udah hampir berapa tahun ini di dunia ilustrator berarti ini? Aku mulai dari 2019 sih. 2019 sekarang 2006 berarti berapa tahun? Hitung tahun. 7 tahun ya. Tahun cuma kan mungkin awal mulai Fokus. kayak fokus dan mulai ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ya 2021 itu sih. Berarti 5 tahunan ini ya. Iya. Sekitar 5 tahun. Kalau dari Mas Angkel sendiri nih pesan dan ya mungkin penyemangat juga ya buat anak-anak muda yang dari desa ataupun dari orang-orang yang tadinya mau berkecimpung di dunia itu tapi nggak berhasil. Apa sih tips dan pesan-pesannya? Ya pertama suka dulu, hobi dulu sih, terus jangan sungkan buat join komunitas gitu yang sesama hobi. Habis itu kan biasanya saling tukar ilmu tuh, saling tukar info di situ, terus jangan sungkan buat upload juga di media sosial buat branding. Mungkin kayak gitu. Habis itu ya pelajarilah kayak strategi-strateginya gitu, strategi marketingnya. Itu konsisten sih yang paling utama sih. Memang semuanya butuh konsisten ya Mas. Konsisten. Jadi kita sudah ngobrol lumayan banyak ya, ini dari mulai A sampai Z. Terakhir tadi teman-teman udah dapat tips dan trik ya. Tapi kuncinya satu sih itu tadi, kuncinya di konsisten ya Mas. Konsisten dan komitmen. Konsisten dengan komitmen. Gitu. Nanti teman-teman jadi bisa dapat penghasilan dolar walaupun hidup di desa. Oke. Sebelum penutup ya Mas ya. Ya. Boleh lah sebutin medsos atau nanti mungkin teman-teman ada yang pengen belajar atau mungkin ada dapat klien dari sini mungkin. Oh, tapi iya? klien pakai bahasa Jawa Mas, tolong. Iya bisa ya. Aduh 100.000 apa 150? Tenang baik. Mungkin bisa disebutin Mas. Bisa. Untuk media sosial, untuk pribadi aku di Angkel sus, dan untuk studio aku di Swesdraw. Untuk studionya di Swesdraw dan untuk pribadinya di uncle.sos. Swes. Ya. Ya, oke nanti ditulis di sini lah. Kalian bisa follow atau order di akunnya Mas Uncle Sus. Mas Uncle Sus. Jangan order sih, udah. Luar aja. Gitu ya Mas ya. Ya, Oke sebelum closing ini ada satu lagi buat teman-teman. Jadi kita ada kolaborasi ya sama Uncle Sus ya. Gitu ya. Angkel sus, ya.
kolaborasi sama karya. Uncle Sus, kolaborasi karya. Jadi untuk ini jarang-jarang ini Uncle Sus berkarya untuk anak Indonesia. Jadi ini kesempatan buat kalian yang mau order nanti yang mau dapetin merchandise khusus dari Uncle Sus nanti dapat tanda tangannya. Nanti silakan bisa order lewat akunnya Sunira nanti Ini bisa di. dengan Sunira. Iya, dan kita collab Uncle Sus X Soenira Coffee. Asik. Ini limited edition. Jangan Gitu ya, Mas, ya? mana-mana nih ya. Iya orang maning kok. Mungkin 10 tahun lagi ke depan. Ya orang kok. Bisa kita berkarya lagi bersama. Gitu Iya. ya Mas ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Mas Uncle Sus ya. Sebelumnya kita closing statement dari Mas Angkel nih coba. Oke. Jangan takut buat berkolaborasi sih. Oke. Jangan takut buat berkolaborasi. Mantap. Simpel tapi bermakna Mas. Iya, sangat bermakna. Jajal dimaknai. Ora wis mau kesuwen. Ini sudah Jangan, waktu ini. karena maknanya pasti berbeda dengan saya. Ya intinya jangan lupa, itu apa tadi? Jangan Lupa berkolaborasi. Jangan takut untuk jangan berkolaborasi sih. berkolaborasi. Gitu Mas Fahim. Begitu. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Mas Angkel. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mungkin kita bareng lagi nanti. Oke, terima kasih. Bye.